Kelima tangga yang udah gue bikin ini, yang gue sudah rangkum dalam 8 tahun gue berbisnis di bidang impor. Gue rasa ini sangat-sangat mudah untuk dipahami dan sangat gampang untuk dijalani menurut gue. Lu cukup perlu konsisten dan sabar, lu daki tangganya satu persatu. Lu akan mencapai kesuksesan lu dalam waktu yang cepat. Dari gue mulai jualan barang impor, sampai gue bisa impor kecil-kecilan, sampai gue impor kontaineran. Itu banyak banget orang yang sampai sekarang, teman-teman gue masih bertanya-tanya hal yang sama. Mau jualan barang impor, jualan apa ya? Padahal gue udah 8 tahun menjalani bisnis ini. Dan masih ada aja orang-orang yang dari awal gue mulai sampai sekarang tuh pertanyaan masih sama aja. Mau jualan barang impor, apa yang mau gue jual? Gue bingung mau cari produknya kayak gimana. Pertanyaan lu masih pertanyaan yang basic. Jadi menurut gue, tangga pertama yang harus lu daki adalah pertama mencari produk yang winning. Lalu gimana sih caranya cari produk yang bisa kasih lu keuntungan sampai 50%, 100%, 200%, 300%? Bisa kasih lu omset gak cuma miliaran, tapi bisa kasih lu untung juga sampai miliaran juga. Jadi bukan cuma produk yang bisa kasih lu omset ratusan juta sampai miliaran, tapi produk yang bisa kasih lu keuntungan juga. Karena buat apa lu omset lu gede-gede? Kayak temen gue banyak banget teman-teman gue selalu flexingin omset gue miliaran, omset gue puluhan M, tapi untungnya berapa? Untungnya segini, pusing doang, karyawan banyak segala macam. Enggak. Lu harus gimana caranya cari produk yang bisa untungnya sampai 50%, 100%, minimal 50% lah menurut gue untuk lu bisa growth. Atau 30% juga sebenarnya sudah oke untuk lu bisa growth. Dan sebenarnya caranya cukup mudah. Lu nggak perlu jadi seorang jenius. Semua orang gue jelasin ini tapi nggak ada yang pernah mau percaya, nggak ada yang mau action, nggak ada yang mau mulai. Makanya gue bilang di sini, semua orang yang sukses di bisnis impor bukanlah orang yang pinter-pinter banget, tapi orang yang berani mau coba dan konsisten. Lalu dia sabar. Dan gimana caranya? Caranya cukup simple. Lu tes semua produk yang laku. Lu cukup jadi palu gada. Lu nggak usah jadi orang-orang sok-sokan yang mau research produk ini. Ngapain lu research satu-satu capek-capek, nanti nggak laku segala macam, lu pusing, lu bilang bisnis impor jelek. Enggak, lu nggak usah kayak gitu. Lu jual semua produk yang laku. Lu nggak usah impor dulu. Lu ambil dulu dari supplier-supplier yang ada di lokal. Lu jualan dulu, lu tahu marketnya, baru lu beraniin buat impor. Sampai lu udah bisa ketemu industri mana nih yang kategorinya gue paling suka, paling gampang dapetin cuan, paling udah gue yakin pasti laku di industri ini. Lu cukup kayak gitu aja. Lu tes semua produk satu-satu, lu cobain. Oh dia laku ini, lu cobain. Tapi lu jangan impor dulu. Masalahnya kebanyakan orang yang FOMO adalah mereka lihat produk ini laku, mereka impor dulu baru mereka jualan. Jangan. Lu jual dulu baru lu impor. Apa artinya? Lu tahu dulu banyak orang yang mau beli barang ini sampai baru lu bisa impor. Jangan lu impor dulu baru lu jual. Itu akan menghabiskan waktu lu sangat-sangat banyak dan menghabiskan uang lu juga. Jadi stop dengerin mentor-mentor yang sok-sokan ngerti impor di luar sana yang nyuruh lu impor. Oh ya, bisnis impor tuh lu harus impor dulu nih. Lu impornya sama siapa? Lu impornya sama gua. Lu impor dulu baru lu jualan. Nanti lu udah impor, barang lu nggak laku, mereka nggak bakal mau tanggung. Mereka nggak akan mau pusing. Itu bukan resiko yang mereka, itu resiko lu. Jadi jangan jadi orang bego yang oh ya udah ini barang ini pasti laku, lu impor dulu baru lu jualan. Jangan, lu impor itu perlu waktu dan nyampe pun belum tentu barangnya masih laku. Jadi daripada lu kayak gitu, lu jualan dulu sampai lu tahu oh barang ini stabilnya segini loh, bisa jualan tiap bulan loh, rutin loh, demandnya ada, baru lu impor. Makanya kenapa banyak orang-orang yang nggak pinter-pinter banget lebih sukses, karena mereka eksekusi lebih cepat daripada lu ini yang ngerasa dia pinter, diajarin dosen bisnis lu yang mereka sendiri aja tuh nggak punya bisnis gitu. Disuruh bikin link canvas nih, zaman dulu nih gue kalau sekolah nih diajarin kewirausahaan, bikin link canvas segala macam, alah tai babi, nggak ada kayak gitu-gitu. Mau jualan aja udah laku, terus lu terusin aja, terus lu fokusin apa yang harus lu kerjain setiap hari ya. Nggak ada tuh lu mesti bikin link canvas dulu, research dulu, market research dulu, enggak. Lu tuh belum yang selevel itu, lu belum yang seribet itu. Enggak, lu tuh bukan venture capital. Jadi setelah lu mendapatkan produk winning lu, sudah pasti lu harus impor untuk menekan HPP lu. Sudah pasti lu harus impor untuk memperbesar margin lu atau keuntungan lu. Dan sudah pasti untuk lu impor, lu perlu banget forwarder yang bisa terpercaya. Forwarder yang bisa jadi sekaligus rekan bisnis lu, nggak cuman sekedar transaksional aja. Forwarder ini adalah nadinya bisnis lu. Ibaratnya apa ya? Produk itu ibaratnya adalah darah lu. Otomatis produk ini harus berjalan dengan lancar di nadi lu. Otomatis forwarder ini haruslah pihak yang sangat-sangat terpercaya. Ini adalah rekan bisnis lu. Ini bukan cuma sekedar transaksional. Lu harus cari forwarder yang benar-benar bisa bantu lu impor dari ujung ke ujung. Dan buat lu yang baru mulai dari nol, ini saran gue yang sangat-sangat penting yang selalu gue jelasin. Jangan mau repot sendiri. Jangan mau ngurusin semuanya sendiri. Lebih baik lu bayar lebih sedikit buat forwarder yang bisa bantuin lu urus semuanya terima beres. Untung nggak seberapa, tapi repotnya bikin dia sampai botak.
Buat apa lu ngurusin semuanya sendirian? Gak usah, lu tuh bukan Superman. Di bisnis ini tuh bukannya semuanya lu harus kerjain sendirian. Lu harus bisa delegasi, lu harus bisa bagi-bagi tanggung jawab. Baru dengan cara itu lu bisa growth dengan sangat-sangat cepat. Dan gak sedikit gue lihat orang-orang yang tadinya sukses, terus abis itu dia kepintaran mau ngurusin sendiri semuanya, malah jadinya jatuh. Karena apa? Dia mau kerjain hal yang tidak dia kuasai. Sedangkan jualan itu dengan ngurusin pengiriman itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi menurut gua, dan ya itu yang gua lakuin dari dulu, untuk lu mencapai kesuksesan di tangga kedua ini sangat krusial. Lu harus bisa cari forwarder yang sangat-sangat terpercaya. Minimal temen lu yang punya forwarder ya, atau minimal lu kenal nih siapa yang kerja di situ, atau manajernya lu kenal. Karena mereka yang akan bantu lu. Mereka nggak cuma ngurusin barang lu terima beres sampai sini, tapi mereka akan bantu lu mikir gimana caranya barang lu bisa sampai tepat waktu, gimana caranya barang lu bisa sampai dengan aman. Mereka harus bisa jadi pihak yang seperti itu. Jadi menurut gua forwarder itu nggak cuma sekedar jasa yang lu pakai buat ngirim barang lu doang. Ini adalah partner bisnis lu yang akan bawa lu menuju kesuksesan lu one day. Lalu lu udah dapet nih forwarder yang terpercaya, lu udah dapet forwarder yang bisa ngebantu lu, forwarder yang bisa jadi partner lu. Sekarang yang harus lu fokuskan adalah supply. Jualan itu lu sudah tahu, sudah pasti barangnya laku. Tapi dengan mengamankan supply, lu bisa mengamankan demand lu juga. Jadi buat orang-orang misalnya nih yang ngomong ke gue baru mau jualan barang impor, gue perlu ke Cina gak sih? Gue perlu gak sih ke Cina buat lelang barang? Gak perlu. Lu kalau masih bokeh, lu gak usah ke Cina dulu. Dan buat lu yang baru mau mulai, lu bisa lihat aja gitu dari aplikasi 1688, dari aplikasi Taobao, lu udah bisa cari gitu barang-barang yang laku di sana tuh apa gitu. Lalu di sini, ini adalah yang paling penting untuk mengamankan supply chain. Baru lu perlu ke Cina. Tugas lu adalah mencari supply chainnya sampai ke pabriknya, tangan pertamanya. Jangan sampai lu selama ini ambilnya sama tangan kedua atau tangan ketiga, karena banyak terjadi di Cina ini. Lu ambilnya, lu ngerasa harganya udah murah, padahal itu ternyata trader. Lu ngambil dari tangan kedua, tangan ketiga. Lu harus bisa cari pabrik yang bisa kasih lu harga paling bottom. Jangan sampai nanti lu punya kompetitor dapat harga yang paling murah dari lu, terus lu bilang lu pusing per harga. Enggak, itu adalah salah satu teknik berjualan, yaitu adalah pricing action. Itu udah sangat-sangat basic banget. Jadi lu jangan salahkan, oh gue gak mau perang harga. Ya lu kalau mau besar, lu harus perang harga. Lu lihat company-company besar. Mana ada yang gak perang harga? Karena lu kalau mau besar, sudah pasti harga itu yang dipermainkan. Harga itu yang jadi nomor satu. Semua orang ngeliat harga. Udah itu doang. Lu kalau mau jadi besar, lu harus fokus gimana cara lu dapatin harga yang paling bottom. Nah jadi buat yang misalnya baru-baru mau mulai itu yang suka tanya gue harus ke Cina gak sih? Gue harus ke Cina gak sih? Gak usah. Gue kasih tau berkali-kali. Gak usah. Lu jualan dulu aja. Lu udah jualan udah rame banget, baru lu ke Cina. Biasa customer-customer gue yang gue temenin ke Cina, itu yang mereka jualannya, mereka udah kuasai marketnya di Indonesia ini. Mereka udah kuasai marketnya, mereka udah bukan red ocean, blue ocean, tapi mereka udah black ocean. Mereka udah makan semuanya sampai keruh banget. Itu semua tuh mereka yang makan semua. Baru mereka ke Cina, buat apa? Mereka buat cari pabrik, ngadu domba pabrik, gimana caranya pabrik ini sama pabrik B bisa adu-aduan harga. Oh, ini pabrik ini kasih harga 1000, ini pabrik ini harga 900, kasih ngadu domba mereka sampai salah satu dari mereka bisa kasih harga yang paling murah. Itu yang mereka lakukan. Udah bukan jualan lagi, tapi gimana caranya bisa turunin harga seturun-turunnya. Lalu buat tangga yang keempat, ini juga nggak kalah penting. Setelah lu bisa mengamankan lu punya supply, lu juga harus bisa mengontrol jalur distribusi lu. Lu harus bisa mengontrol distribution channel lu. Dengan cara apa? Dengan cara yang paling bagus menurut gua adalah lu bangun hubungan dengan customer lu. Lu bangun hubungan dengan partner-partner bisnis lu. Ini yang banyak orang lalai. Ini yang banyak orang kalah di sini. Semua orang menganggap tuh transaksional aja. Enggak. Gue banyak banget ketemu orang, ketemu customer yang dia mungkin aja bisa pakai tempat lain yang lebih murah. Tapi mereka lebih pilih sama gue. Kenapa? Karena gue bisa bangun hubungan yang bagus sama mereka. Gue anggap mereka semua seperti teman. Mereka ada masalah apa, gue bisa bantu. Nggak cuma impor doang, lu butuh bantuan untuk jualan, gue bakal ajarin lu. Gue bakal bantuin lu, sukarela. Ini yang banyak orang lalai. Kebanyakan orang berpikir, oh yaudah transaksional aja, lu beli, gue jual, lu beli, gue jual. Udah begitu aja. Itu cara paling bodoh untuk lu berjualan. Makanya gue kadang kalau ngeliat agen-agen asuransi, gue suka ngerasa, apa sih ini orang pada bego-bego banget, diajarin caranya oh pitching segala macem, closingin orang segala macem, bla bla bla. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Gimana cara lu bisa bangun hubungan sama orang sehingga lu bisa dipercaya? Itu yang lebih penting. Itu jauh lebih penting daripada lu ngerti teknik jualan ini, ngerti teknik jualan bla bla bla. Buat lu misalnya nih anak-anak muda yang nonton gua, lu jadi agen asuransi, lu bisa jadi cepet kaya dari asuransi dengan cara ini. Lu cukup ikutin aja. Cara paling bagus untuk berjualan adalah dengan tidak berjualan. Pasti lu bingung semua. Gimana cara gue jualan dengan tidak berjualan? Orang pakai jasa lu. Orang percaya mau beli barang sama lu. Itu karena mereka percaya.
Bukan karena produk lu paling bagus, ini lu paling bagus. Enggak juga, enggak selalu karena itu. Kebanyakan orang beli tuh karena emosional. Jadi gimana caranya lu harus bisa mainin emosional mereka. Jadiin temen, bangun hubungan, bangun koneksi, bangun hati ke hati sama mereka. Baru mereka bisa pakai jasa lu. Jangan lu baru awal kenal lu udah buka iPad nawarin gini-gini. Enggak, lu jangan kayak gitu. Lu baru ketemu temen lu 10 tahun. Lu datang kucuk-kucuk lu bawa iPad lu nawarin ini, orang juga males. Dia orang-orang yang nonton video gue yang pernah dia tawarin temennya asuransi juga pasti kesel, mereka pasti ngerti gitu. Dan itu kan keresahan udah sangat-sangat banyak terjadi gitu. Lo harus paham hal yang kayak begitu. Kayak misalnya nih, customer gue didatengin sama orang Cina, ditawarin langsung buat impor sama dia pakai jasa dia segala macam. Tapi karena gue punya hubungan bagus sama customer gue, mereka memilih tidak. Jadi chance gue buat disikat dari belakang atau ditusuk dari belakang sama customer gue atau sama supplier gue itu sangat-sangat kecil. Karena gue bisa bangun hubungan yang bagus, gue bisa bangun hubungan yang seperti sahabat, seperti saudara sama customer-customer gue. Gue bisa bangun hubungan itu. Jadi untuk mengamankan jalur distribusi lu harus mengamankan hati customer-customer lu. Lo harus bisa heart to heart sama mereka. Jangan cuma sekedar lu kirim sales lu kirim ke mereka setiap hari. Enggak gitu doang. Lu sesekali mesti datang ke mereka, datang ke pasar-pasar, lihat market tuh kondisi lagi kayak gimana. Lu mesti lakuin hal-hal itu biar lu bisa dapetin hati mereka. Tangga terakhir yang harus lu capai itu adalah tangga yang dimana lu menguasai seluruh market share-nya. Jadi udah bukan lu main di red ocean, udah bukan lu main di blue ocean, tapi ini lu main di air yang keruh yang dimana lu kuasain ini semua market share-nya. Semua orang yang gua kenal, semua teman-teman gua, partner bisnis gua, customer gua yang sudah menguasai market di Indonesia, yang sudah menguasai marketnya sampai semuanya mereka yang makan, itu semua yang mereka lakukan adalah perang harga. Lu hanya harus menguasai harga, menguasai jalur distribusi lu, menguasai supply chain lu. Jadi kalau lu mau jadi besar sekali, lu mau jadi sangat-sangat besar, lu mau jadi raksasa, lu buang tuh semua ajaran-ajaran mentor UMKM itu yang ujung-ujungnya usahanya ya UMKM lagi. UMKM itu bukan sekedar produk lokal, gue kasih tahu lu, bukan sekedar produk buatan dalam negeri. Semua orang berpikir UMKM itu produk buatan dalam negeri. Enggak, UMKM itu adalah skala bisnis. Lu jangan mau skala bisnis lu di UMKM doang. Buat yang nonton video gue, pasti lu semua mau jadi besar, pasti lu semua mau jadi raksasa. Lu nggak mau jadi cuman kecil-kecilan doang, usaha kecil-kecilan doang. Lu harus upgrade setiap hari. Jadi untuk menguasai market share lu harus bisa mengamankan hal-hal yang gue udah sebutkan tadi. Dan untuk mencapai kelima tangga ini, gue akui itu sangat-sangat berat. Untuk lo bisa menginjakan kaki lo di setiap tangganya, butuh pengorbanan, butuh sepatah-patahnya, butuh berdarah sedarah-darahnya. Jadi makanya gue selalu bilang, lo gak perlu jadi pinter banget. Lo hanya perlu jadi orang yang konsisten dan sabar. Lu cukup jadi orang yang itu aja. Lu bisa capai kelima tangga ini satu persatu. Dan as always yang selalu gue kasih tahu, untuk lu bisa mencapai kelima tangga ini, lu harus punya mindset seorang pemenang. Yang dimana pemenang itu nggak pernah takut gagal, tapi mereka lebih takut nggak menang. See you.